جماعتنا راح يرفضون الطلب. ماشي تحت انتظر حتى غير اتصال الشرطي. تعرفات استني لو اثنين لا اشبه عليك. Kota kedua terbesar di Irak setelah Baghdad yaitu Mosul yang beberapa tahun terakhir dikuasai oleh teroris global yang oleh dunia dikenal dengan ISIS atau oleh orang Arab disebut dengan Daesh, yang selama ini mereka berkuasa di Mosul. Perkosaan, pembantaian, perampokan, dan peperangan terjadi terhadap rakyat Irak hampir setiap harinya di kota Mosul, yang hal itu terjadi juga di basis-basis pertahanan ISIS atau Daesh di kota lainnya. Sehingga karena hal tersebut, rakyat Irak pun melakukan perlawanan terhadap Daesh atau ISIS yang membuat mereka mengalami banyak kekalahan. Dan secara bertahap Daesh mulai meninggalkan kota Mosul, walau sebagian dari beberapa kelompok simpatisan Daesh masih berusaha mempertahankan kota yang pernah mereka kuasai tersebut secara penuh. Daesh harus terus bertempur setiap harinya menghadapi gempuran-gempuran hebat yang tiada hentinya dari perlawanan rakyat Irak, yang salah satunya yang paling gigih dalam memukul mundur kekuatan Daesh atau ISIS dari kota Mosul adalah unit Satuan Kepolisian Khusus Irak yang dikenal dengan nama Tim SWAT Ninihwe, yang begitu gigih memerangi Daesh, hingga jika ada anggota unit SWAT Ninihwe yang tertangkap oleh Daesh, maka akan langsung dieksekusi mati oleh Daesh ISIS tanpa diberi pengampunan atau ditawari untuk membelot ke kelompok Daesh seperti satuan pengamanan Irak lainnya. Yang di saat itu di suatu wilayah di kota Mosul, sekelompok teroris Daesh sedang menggempur habis 3 orang pihak kepolisian kota Mosul yang menangkap 2 anggota mereka yang sedang melakukan transaksi barter obat bius dengan senjata di perbatasan kota, yang salah satu dari polisi tersebut berada dalam keadaan kritis akibat tertembak dalam baku tembak dengan Daesh, sedang 2 rekannya juga sudah mendekati kematian karena di saat itu mereka mengalami kehabisan amunisi saat melakukan baku tembak dengan teroris Daesh. Dan di saat dalam keadaan terpojok tersebut, di mana 2 orang polisi yang masih bertahan tersebut kini hanya mengandalkan belati dan sebuah pecahan gelas di tangan mereka masing-masing, tiba-tiba saja datanglah serangan dari arah yang berbeda yang dengan cepat langsung menghabisi kelompok Daesh yang saat itu terus menghujani peluru ke arah 2 polisi yang bersembunyi di balik meja sebuah restoran yang telah hancur. Yang begitu salah seorang polisi termuda mulai keluar dari tempat persembunyiannya untuk mengecek keadaan di luar, barulah dia menyadari kalau kelompok Daesh yang mengepung mereka telah dihabisi tim khusus SWAT Ninihwe yang selama ini diisukan telah dihabisi semuanya oleh Daesh ISIS. Aman!
Yang begitu keadaan di sekitar dipastikan aman dari anggota Daesh, salah seorang dari tim SWAT yang paling tua pun mendekati dan mengajak berbicara polisi muda tadi, yang rupanya pria tersebut adalah pimpinan dari tim SWAT Ninihwe bernama Mayor Jasim, yang langsung meminta kartu anggota kepolisian dari kedua polisi tersebut setelah pria tua tersebut mengeksekusi mati 2 anggota Daesh yang mereka tangkap. Kedua polisi tersebut pun memperkenalkan diri mereka kepada Mayor Jasim dengan nama Jamel Al-Qodari untuk polisi senior dan Kawa Ali untuk polisi muda yang baru 2 bulan bergabung dengan kepolisian kota. Yang begitu Mayor Jasim mengetahui kalau mereka tidak ada di daftar anggota Daesh yang dipegang Mayor Jasim dan polisi yang tewas tergeletak di lantai adalah paman Kawa, maka Mayor Jasim pun segera menawarkan Kawa untuk ikut bergabung dengan tim SWAT sambil memberikan sebuah topi SWAT kepada Kawa. Dan alasan Mayor Jasim menawarkan Kawa bergabung karena Kawa kini juga sama dengan anggota SWAT lainnya, di mana hampir dari semua anggota SWAT keluarganya telah dibantai Daesh atau ISIS. Kawa yang awalnya ragu karena tidak mengenal mereka semua akhirnya turut bergabung dengan tim SWAT Ninihwe dan langsung diberikan seragam serta senjata AK-47 oleh salah seorang anggota SWAT bernama Kamal. Sedang jasad dari paman Kawa langsung diurus rekan seniornya Jamil dengan mengangkatnya ke mobil patroli dibantu oleh anggota SWAT lainnya. Dan sebelum pergi, Jamil yang khawatir pun sempat bertanya kepada Kawa apa dia yakin untuk bergabung dengan tim SWAT yang baru saja dia lihat. Lalu setelah Jamil pergi dengan mobil polisinya, tim SWAT pun kembali melanjutkan misinya dengan berjalan kaki bersama anggota barunya Kawa, yang saat itu selalu bertanya kepada anggota SWAT selama di perjalanan mengenai apa sebenarnya misi dari tim SWAT. Namun di setiap Kawa bertanya, Kawa selalu mendapatkan jawaban dan perlakuan tidak menyenangkan dari para anggota SWAT, khususnya Walid, pria yang menjadi wakil di tim SWAT Ninihwe, yang Kawa selalu melihatnya dalam keadaan gelisah, seperti ada sesuatu hal yang sedang dipikirkan oleh Walid. Yang di saat setelah mereka melakukan penyisiran cukup jauh, tibalah tim SWAT di sebuah rumah besar yang sudah ditinggalkan penghuninya. Dan di dalam bangunan tersebut terdapat mayat yang sudah membusuk dan mengeluarkan bau menyengat, sehingga membuat Mayor Jasim mengajak timnya untuk pergi ke lantai 2 rumah guna mencari tempat beristirahat yang aman. Di saat para anggota tim sedang menikmati waktu beristirahat mereka dengan sebatang rokok, kecuali Hoka yang di saat itu sedang sibuk menyiapkan alat sisanya, sedang Kawa yang di saat itu sedang asik mendengarkan musik dari ponsel anggota SWAT lainnya bernama Muezzin. Tiba-tiba saja Kawa mendengar suara mobil dari luar rumah yang langsung membuat Kawa mendekat ke jendela untuk melihatnya. Yang di saat itu oleh Mayor Jasim, Kawa diminta untuk menjauh dari jendela karena berbahaya. Lalu di saat Mayor Jasim berdiri di dekat jendela, Mayor Jasim pun terkejut karena melihat rekan Kawa di kepolisian yang tiba-tiba saja keluar dari mobil dengan suara asap merah di tangannya, yang lalu dibuangnya di tempat itu dan pergi begitu saja. Lalu setelahnya muncullah sebuah mobil lain yang bergerak dengan cepat dan langsung meledak hebat. Mayor Jasim yang beberapa saat menyadari kalau mobil tersebut akan meledak langsung berteriak berlindung kepada anggotanya. Namun malangnya, kuping Muezzin yang di saat itu sedang mendengarkan musik dengan headset tidak mendengar peringatan dari Mayor Jasim, sehingga Muezzin pun langsung tewas di tempat karena terkena efek ledakan yang membuat tubuhnya terlempar dengan keras. Mengetahui anggotanya telah tewas, Mayor Jasim pun spontan melampiaskan amarahnya ke Kawa karena kematian Muezzin disebabkan oleh rekan Kawa, yaitu Jamil. Namun anggota Mayor Jasim yang lainnya segera menahan luapan amarah Mayor Jasim tersebut dan segera memanggil bantuan dari anggota SWAT lainnya dengan menggunakan 3 hampi SWAT untuk mengantar jasad Muezzin dan anggota SWAT lainnya menuju pos pemeriksaan. Yang dalam perjalanan, Mayor Jasim sempat meminta anggotanya untuk menghentikan hampinya sesaat demi mengajak 2 orang anak yang terluka sambil membawa jasad mendiang ayah mereka. Walau akhirnya hanya 1 orang anak saja yang mau ikut dengan Mayor Jasim menuju ke pos pemeriksaan.
Begitu tiba di pos pemeriksaan, anggota SWAT segera mengangkat jenazah Muazzim untuk dititipkan di tenda penampungan mayat sementara, di mana nanti para mayat tersebut akan dimakamkan secara massal. Sedang Mayor Jasim membawa anak tersebut menuju ke pos darurat, di mana di situ Mayor Jasim menitipkan anak tersebut dengan sebuah keluarga yang baru mau menerima anak tersebut setelah diberi imbalan sejumlah uang oleh Mayor Jasim. Karena anggota SWAT yang selama ini dirumorkan telah tewas semua oleh Daesh atau ISIS, membuat terkejut polisi penjaga keamanan pos, di mana salah satu dari mereka memanggil-manggil anggota SWAT yang di saat itu diabaikan oleh anggota SWAT yang bergegas pergi dan mengancam polisi yang memanggil mereka untuk tidak memberitahukan keberadaan mereka kepada atasan polisi tersebut. Yang setelah itu, konvoi mobil Humvee tim SWAT pun kembali bergerak menuju ke kota Mosul Utara, yang di awal scene, Walid dan Mayor Jasim telah mengatur rencana strategi untuk masuk dan menyerang pos komando musuh yang berada di kota Mosul Utara. Lalu begitu mereka tiba di jalan masuk kota tersebut, terlihat bergelombang rakyat Mosul Utara yang memilih mengungsi keluar kota Mosul dan meninggalkan harta bendanya di sana demi menghindari menjadi tameng hidup bagi kelompok Daesh ISIS yang masih bertahan di dalam kota. Yang karena hal itu, dari gedung di pinggir kota tiba-tiba saja terjadi tembakan berkali-kali ke arah warga yang mengungsi keluar kota Mosul, sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan dari warga Mosul. Mayor Jasim yang melihat kejadian tersebut segera memerintahkan konvoi kendaraannya untuk menjadi tempat berlindung bagi warga yang berlarian menyelamatkan diri. Lalu tim SWAT pun balik membalas tembakan ke arah yang mereka kira sebagai posisi dari sniper Daesh ISIS yang menembaki warga Mosul. Yang ketika itu Mayor Jasim, Kawa dan Walid tanpa sepengetahuan penembak Daesh ISIS telah masuk dan berada di belakang mereka, dan tanpa ampun langsung menghabisi para anggota Daesh ISIS yang tergolong masih muda tersebut. Dan setelah kondisi dirasa aman, para anggota SWAT lainnya menyusul ke atas gedung untuk menemui mayor mereka. Dari sisi atap gedung yang berbeda, Mayor Jasim dan Walid memantau dengan binokular mereka masing-masing posisi keberadaan pos komando Daesh yang diperkirakan sudah berada dekat dari posisi mereka berada sekarang. Namun ketika itu tiba-tiba saja dari atas langit muncul dua drone yang terbang di atas mereka, yang salah satunya menghancurkan kendaraan Humvee tim SWAT di bawah gedung. Sedang drone satunya lagi berhasil dihancurkan oleh seseorang pria berkepala pelontos yang berbeda gedung, yang memegang senjata serbu Amerika di tangannya, yang oleh Mayor Jasim dikenal dengan tentara intel Iran. Mayor Jasim pun menawarkan pertukaran barang kepada pria pelontos tersebut, antara rokok yang dimiliki tim SWAT dengan amunisi AK-47 yang dimiliki mereka. Yang tawaran tersebut disambut baik oleh tentara Iran tersebut. Dengan bersama anggota SWAT-nya, Mayor Jasim pun mendatangi gedung tempat persembunyian pria Iran tersebut, yang ketika itu hanya Mayor Jasim yang diperbolehkan untuk masuk ke lantai dasar gedung. Mayor Jasim menemui tentara Iran tersebut yang memiliki bawahan justru warga Irak yang dipersenjatai oleh pria pelontos tersebut. Setelah sepakat dengan nilai tukarnya, Mayor Jasim diminta tolong oleh tentara Iran tersebut yang bernama Kolonel Ahmed Kafeh untuk mengidentifikasi tawanannya yang terdiri dari beberapa orang yang ditempatkan di sisi lain. Kawa yang saat itu bersiaga di luar bersama rekan-rekan SWAT-nya terkejut ketika mendengar teriakan Mayor Jasim dari dalam gedung yang berteriak-teriak memanggil namanya. Dan begitu Kawa menghampiri Mayor Jasim, Kawa pun diperlihatkan seorang pria yang berlutut di dekat Mayor Jasim, yang rupanya pria itu adalah Jamel, rekannya di kepolisian, yang pada saat itu Mayor Jasim meminta kesepakatan baru untuk proses barternya dengan Kolonel Kafeh. Mayor Jasim meminta Jamel untuk dapat dibawa karena Jamel adalah seorang pengkhianat yang dianggap oleh Mayor Jasim.
Namun permintaan Mayor Jasim tersebut tegas ditolak oleh Kolonel Kafeh karena dia belum sempat menginterogasi Jamel pada saat itu, sehingga akhirnya terjadi adu mulut yang cukup panjang di antara mereka untuk memperebutkan Jamel. Melihat kedua pimpinan tersebut saling adu argumen, Kawa yang sedari tadi hanya terdiam tiba-tiba saja langsung menarik kapak di pundaknya dan langsung menghujamkannya ke kepala rekan polisinya tersebut, Jamel, beberapa kali, hingga membuat Jamel langsung tewas seketika. Yang setelah itu Kawa pun langsung meninggalkan mereka semua yang masih terheran-heran dengan tindakan sadis Kawa. Setelah terjadi kesepakatan barter di antara mereka, Walid pun bergegas mendekat ke salah satu pasukan Kolonel Kafeh yang memegang RPG. Dengan menggunakan alat sisa milik mendiang Hoka, Walid pun bertukar barang RPG dengan sisa milik mendiang Hoka tersebut. Dalam perjalanan mendekati pos komando Daesh ISIS jauh di dalam kota, rombongan mobil Humvee SWAT kembali diserang oleh sekelompok kecil anggota Daesh ISIS yang saat itu bersembunyi di balik blokade jalan. Dalam baku tembak senjata jarak dekat tersebut, Amir yang memegang senapan runduk Dragunov keluaran Soviet tanpa sengaja menembak rekannya sendiri, Yunis, yang saat itu tiba-tiba saja muncul di hadapannya, hingga akhirnya Yunis tertembak tepat di kepalanya. Lalu di saat itu juga Walid yang akan melemparkan granat tangan ke arah anggota Daesh ISIS berada tanpa sengaja lemparannya mengenai tiang sutet yang telah hancur, sehingga granat tersebut kembali memantul ke arah tim SWAT yang kemudian meledak di dekat mobil Humvee yang di dalamnya terdapat Kawa yang saat itu sedang menjadi operator senapan mesin. Yang akibat dari ledakan tersebut membuat Kawa terluka di bagian wajahnya, yang saat itu segera diberi pertolongan pertama oleh Kamal. Lalu Amir yang sangat menyesali tindakannya yang tidak sengaja membunuh rekannya sendiri segera dikuatkan oleh Mayor Jasim yang kemudian meminta Amir untuk membantu mengangkat jenazah Yunis ke dalam Humvee. Belum jauh tim SWAT melanjutkan lagi perjalanan mereka yang di saat itu mereka berada di dalam sebuah bangunan untuk mencari jalan tembusan ke lokasi pos komando Daesh ISIS. Tanpa sengaja tim SWAT berpapasan dengan beberapa anggota Daesh ISIS yang sedang beristirahat. Yang spontan saja pertarungan jarak dekat pun terjadi dengan brutal di antara mereka untuk mempertahankan diri, yang di saat itu salah satu anggota tim SWAT kembali gugur akibat tertembak musuh, yaitu Razak. رزاق استشهد الله يرحمه. Yang dengan terpaksa harus mereka tinggalkan jasadnya di ruangan tersebut untuk kembali melanjutkan misi mereka, yang saat itu mereka kembali dipandu oleh Walid yang mengenali lokasi dengan baik. Tim SWAT pun bergegas ke lantai rooftop untuk memantau pos komando Daesh ISIS dari sana. Yang dari posisi tersebut terlihat kelompok Daesh ISIS sedang berkemas-kemas untuk segera meninggalkan kota dengan mobil-mobil bak terbuka mereka. Mengetahui hal tersebut, Mayor Jasim pun segera mengatur strategi penyergapan dadakan untuk kelompok Daesh yang masih berada di bawah tersebut, dengan menjadikan Kawa sebagai sniper kedua untuk membantu Amir dalam memberikan perlindungan rekannya yang berada di bawah yang dipimpin langsung oleh Mayor Jasim. Tim SWAT pun bersiap. Serangan dimulai dengan buruk oleh Walid, di mana RPG yang ditembakkan ke mobil angkut Daesh ISIS gagal meledak. Lalu setelah itu hampir secara bersamaan Amir dan Kawa yang berada di atas langsung memberikan tembakan ke arah kelompok Daesh ISIS yang menewaskan beberapa anggota Daesh ISIS. Kemudian di bawah regu serbu yang dipimpin Mayor Jasim mulai merangsek masuk, memberikan kejutan ke anggota Daesh yang belum siap untuk menghadapi baku tembak, sehingga dengan cepat tim SWAT menghabisi sebagian besar anggota Daesh ISIS, dengan yang sebagian lagi berhasil melarikan diri. Namun sayangnya dalam penyergapan cepat tersebut, Akram yang menjadi regu serbu harus gugur saat tubuhnya tertembus timah panas dari senapan anggota Daesh yang membalas serangan tersebut.
Begitu tim SWAT selesai melakukan penyergapan, Mayor Jasem pun memberikan waktu kepada anggotanya untuk beristirahat selama 90 detik di sebuah bengkel bekas kelompok Daesh ISIS berkumpul, yang waktu tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh anggota SWAT. Dalam masa beristirahat tersebut, Mayor Jasem yang menyukai kebersihan seperti biasanya mulai memunguti sampah-sampah yang berserakan di atas meja di dekatnya. Namun tanpa diduga semuanya, termasuk Mayor Jasem, sebuah pemicu bom rakitan tiba-tiba saja aktif setelah Mayor Jasem mengangkat sebuah keranjang, yang dalam seketika terjadilah sebuah ledakan dan langsung menewaskan Mayor Jasem. Melihat pemimpin mereka telah tiada, anggota tim yang tersisa kehilangan arah dan berputus asa karena sudah tidak ada lagi yang membimbing dan mengarahkan mereka. Dan pada saat itu, anggota tim SWAT yang tersisa nyaris membatalkan misi karena kehilangan seorang leader di tim SWAT. Namun di saat itu, Kawa pun menguatkan rekan-rekan barunya tersebut untuk tetap menjalankan misi besar yang masih belum diketahui Kawa. Karena itu adalah keinginan mendiang pimpinan mereka, Mayor Jasem. Kawa pun meminta Walid untuk menggantikan Mayor Jasem memimpin mereka, yang didukung oleh Kamal dan anggota tim lainnya untuk kembali bergerak melanjutkan misi, yang kembali melakukan perjalanan cukup lama. Yang akhirnya tibalah mereka di sebuah apartemen yang menjadi tujuan utama tim SWAT Ninihwe, yang di dalamnya hanya terlihat wanita dan anak-anak saja. Di lokasi yang dicurigai masih terdapat anggota Daesh ISIS tersebut, Walid meminta rekan-rekannya untuk mengganti senjata mereka dengan pistol yang dipasangi peredam agar tidak menarik perhatian musuh. Setelah berjalan perlahan dengan penuh kewaspadaan, akhirnya tim SWAT tiba di lantai 4, tepatnya di sebuah kamar yang terkunci pintunya. Yang anehnya, tim SWAT tidak langsung masuk mendobrak kamar tersebut seperti biasa, melainkan masuk dengan menggunakan kunci yang dipegang Walid yang dibuka secara perlahan. Setelah kunci terbuka, barulah Walid langsung memasuki kamar tersebut, yang di dalamnya terdapat seorang pria yang bertelanjang dada, yang langsung Walid habisi dengan pistol di tangannya. Lalu Walid bergegas menuju ruang keluarga untuk menemui seseorang yang seperti sudah dinanti-nantinya. Yang benar saja di ruang keluarga tersebut terdapat seorang wanita dengan anak gadisnya yang begitu ketakutan dengan kedatangan tim SWAT yang tiba-tiba, yang mereka baru tenang begitu Walid membuka rompi anti peluru dan pistol di tangannya dan berkata kalau dirinya adalah Walid, ayah dari anak gadis tersebut dan juga suami dari wanita tersebut yang dipanggil Walid dengan nama Hayat. Yang di saat itu Kawa baru menyadari ketika melihat Walid begitu haru memeluk dua wanita tersebut, kalau misi penting mereka yang selama ini dirahasiakan dari Kawa adalah misi penyelamatan dari keluarga Walid. Yang di saat itu Kamal menceritakan semuanya kepada Kawa, kalau misi penyelamatan inilah yang mereka jaga kerahasiaannya selama ini dari orang-orang di luar mereka, demi menjaga keamanan keluarga tim SWAT yang masih selamat dari buruan kelompok separatis Daesh ISIS. Karena di saat itu hanya keluarga Walidlah yang masih dalam keadaan hidup disandra oleh kelompok penculik Daesh ISIS, serta anak laki-laki dari Amir, yang juga menurut kabarnya yang bisa dipercaya anak Amir masih hidup dan berada tidak jauh dari lokasi keluarga Walid berada. Mendengar cerita yang sebenarnya dari Kamal, Kawa yang saat itu hanya bisa terdiam pun langsung berdiri dan berkata kepada Amir untuk segera mencari keberadaan anak laki-lakinya sekarang juga. Amir, ابنك ايش كاتب بعد منا؟ Dan film pun berakhir.